terutama anak-anak remaja, di mana kamu masih menangi atau ketemu zaman di mana Allah memberikan fadlnya yang luar biasa, terutama fadl iman Islam. Bukan hanya sekedar iman atau iman ilmi atau iman akli, tapi Anda, kamu semua anak-anakku, dikenalkan, dididik hingga kamu merasakan iman zauqi, iman zauqiyah. Ada yang buat iman musyahadah, ada yang buat iman ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayahmu, nenek-nenekmu, mbah-mbah kita banyak yang ingin mencari guru yang menuntun hingga ia usul kepada Allah. Dan banyak pula yang sampai wafat atau mati dia belum ketemu Tuhannya. Anak-anakku, kalau anak yang masih muda, masih punya masa depan yang sangat gemilang, punya masa depan yang cerah, di mana umumnya remaja seusia kamu, umumnya mereka larut dalam kehidupan remaja, berfoya-foya, dekadensi moral, tidak kenal Allah, agama hanya sebagai hiasan, hingga dia terperosok dalam jurang kehancuran akhlak. Bahkan tidak sedikit sampai mati dalam keadaan su'ul khotimah. Betapa kau dimuliakan Allah. Satu remaja yang tidak dengan bersusah payah dikenalkan oleh Mbah Yai Abdul Majid kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan sekedar lafal Allah atau asma Allah, tapi Allah Al-Haq dalam rububiyahnya, hingga kita tidak ada tempat kecuali hanya abid beribadah kepada Allah SWT. Anak-anakku yang saya cintai, satu nikmat yang diberikan Allah, nikmatul ijad, nikmatul imdad, termasuk dalamnya nikmat iman Islam dan ihsan, bahkan sampai nikmat iman musyahadah kepada Allah Ta'ala. Dan tidak ada satu nikmat Allah yang paling tinggi kecuali iman musyahadah kepada Allah SWT. Imannya para anbiya mursalin, para malaikatul muqarrabin, semua mereka adalah arifin yang kamil. Anak-anakku remaja yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah. Maka karena itulah anak-anakku, syukurilah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkuru, maaf, sabda lu di Quran disampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau semuanya sadar dan menyukuri semua nikmat-nikmat yang kuberikan pada kamu, hingga kau bisa menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah SWT, maka sungguh nikmat akan dilipat gandakan. Wala in kafartum, dan jika tidak kau syukuri, ketahuilah siksa Allah sangat pedih sekali. Di samping nikmat itu diambil oleh Allah, bahkan dibalik menjadi siksa, hingga kau tidak kenal lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
anak-anakku remaja yang saya cintai, Mbah Yai sering mendawuhkan syukur yang bagaimana. Syukur yaitu asyukru sarfu ni'am bima bihi yurdil mun'im. Syukur yaitu menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan maksud mun'im itu sendiri. Nikmatul ijad, kita dihidupkan di dunia melalui ibu kita. Nikmatul imdad, kita diberi hidayah, taufik, hingga kita bisa menangis ketika lapar di saat bayi, hingga kita menangis di saat sakit. Itulah hidayah Allah. Karena anak bayi belum bisa berkata, belum bisa minta tolong pada ibu dan ayahnya, tapi dia hanya menangis, maka tangisnya itulah tanda dia minta ditolong, minta dirawat. Siapa yang memberi petunjuk bayi kalau dia sakit nangis? Itulah hidayah tabi'i, hidayah Allah yang diberikan pada semua, bahkan bukan manusia, binatang pun diberi hidayah. Begitu lahir, dia terus mencari susu pada induknya tanpa ada yang memberitahu. Itulah hidayah Allah. Maka nikmatul ijad wal imdad ini bukan hanya kita, seluruh makhluk ini ada nikmat ijad wal imdad. Dan ini terus tidak lepas, seperti sinar padang ini tidak lepas dari pusat padang itu. Jika di sana mati pet, gelap semuanya. Ini tidak bisa diputus antara padang yang kita rasakan atau terang ini dengan lampu itu, karena itu mereka satu kesatuan. Begitu nikmat ijad, wujud kita tidak bisa lepas dari wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tiada wujud tanpa biwujudillah. Tiada terang tanpa dengan terangnya lampu, maka terang ini tidak bisa lepas satu detik pun dengan lampu itu sendiri. Begitulah nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tidak ada satu detik pun nikmat Tuhan yang lepas dari kita, terutama nikmatul ijad. Hidup kita, wujud kita ini biwujudillah, aibillah. Tanpa wujudnya Allah kita tidak mewujud. Maka apabila diputus satu detik saja oleh Allah, Adam, semua makhluk ini. Betapa kau sekarang yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, merasakan betapa gairah hidup. Sesungguhnya ketampanan dan kecantikan itu adalah karena kecantikan dan ketampanan Allah SWT, binuri jamaliyahnya Allah SWT. Apabila anda ini diputus satu detik dengan nur jamaliyahnya Allah, anda hilang sifat jamaliyahnya. Anda kita diputus dengan sifat wujudnya Allah, maka Adam kita tidak wujud. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Anak-anakku yang kami sayangi, lantas Tuhan kita memberikan nikmat lagi, iman Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi iman, diberi Islam, diberi ihsan, dan penjabaran ihsan ini sampai tingkat iman musyahadah, sebagaimana dialami para sahabat-sahabat. Ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah kena panah, beliau dicabut panahnya tidak kuat, maka Sayyidina Ali minta waktu sebentar, aku akan sembahyang, dan saat aku sembahyang cabutlah panahku ini. Sayyidina Ali adalah orang yang sudah wusul pada Allah SWT. Ketika sholat dia fana, dirinya tidak ada, yang ada Allah. La mawjuda illallah. Saat itulah Allah bukan hanya mewujud dalam lauqiyah qalbiyah, tapi sifat sakit pun telah diambil oleh Allah SWT. Hingga ketika sholat Sayyidina Ali tidak tahu kalau dicabut panahnya. Itulah Sayyidina Ali. Hingga Sayyidina Ali seorang masyhur, seorang arifin. Bahkan dia dawuh, man arafa nafsahu arafa rabbahu.
Barang siapa yang betul-betul telah mampu mengenal dirinya, siapa dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa telah musyahadah pada dirinya, siapa dan bagaimana, maka sungguh dia akan musyahadah kepada Allah. Ini kata Sayyidina Ali yang masyhur. Di dalam Aidiyah aplikasinya adalah dengan lillah dan billah. Anak-anakku yang saya cintai, itu semua nikmat Allah yang tidak setiap orang diberi. Soal kesadaran musyahadah, nikmat ijat semua makhluk diberi, baik yang bernyawa tidak bernyawa, nikmat tidak. Nikmat imdad dibina, semua makhluk diberi. Apabila satu benda ini telah diambil nikmat imdadnya, maka dia rusak. Kita mau tidak mau makin tua, makin tua, makin tua. Seiring dengan itu Allah mengambil nikmat imdad, bahkan akhirnya nikmat ijatnya diambil dan kita akhirnya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap akan menjadi rusak dan mati. Tidak ada yang bisa mengajukan dan tidak ada yang bisa mengundurkan waktunya. Anak-anakku yang saya cintai, kita di pengalaman Aidiyah kau dikenalkan Allah Subhanahu wa taala. Iman musyahadah, iman mengenal Allah dengan lillah dan billah. Lillah dan billah sering kita dengar, yaitu semua perbuatan kita hendaknya senantiasa niati ibadah kepada Allah. Saat kita tidur, saat kita makan, saat kita mandi, semuanya yang diridhoi Allah, tidak dilarang, diniati ibadah. Dalam melaksanakan ibadah berpikir lillah, itu billah, Allah yang menggerakkan. Wa ma ta'malun, dan apa yang kau lakukan termasuk lillahnya, billahnya dalam hati, maka itu semua harus dibillahkan. Allah yang menciptakan. Kemudian di Rasul kita sadar kita makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita iman, kita Islam, kita sholat, kita zakat, amal solih, semuanya karena tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan kenal Allah Subhanahu. Karena itulah kita hendaknya di samping niat ibadah mengikuti perintah Allah, niat makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tadi disampaikan man shalla alayya bil qabri, ya, sami'tu man shalla alayya na'iyan ablaghtu. Ini hadis sahih. Barang siapa dia membaca selawat di kuburku, aku mendengar, dan siapapun yang baca selawat dimanapun aku datang. Ini hadis. Maka apabila anda merasa makmum pada Rasulullah SAW, Rasul akan datang membimbing anda semuanya. Tapi apabila kita tidak niat makmum Rasulullah, maka iblis yang akan membimbing kita dalam amal ibadah itu hingga kita terbelok, terjerumus ke api neraka. Anak-anakku yang saya cintai, hadirin hadirat yang kami hormati, lillah billah lir rasul bir rasul, ini pun harus didasari dengan bir rasul. Di samping lillah dan billah bir rasul, kita harus bir rasul. Kita mengenal Allah, ini semua harus kita sadari bahwa ini karena jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga di dalam membaca sholawat, Mbak Yai menuntun kita di samping niat lillah, di samping niat kita lir rasul makmum rasul, kita niatkan untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Rasul, di mana Rasul telah membina kita dengan iman dan Islam, di mana Rasulullah telah menarbiyah kita dengan tarbiyah batiniyah, nadrotiyah kepada hati kita. Di samping niat syukur di dalam baca sholawat, kita niatkan ta'ziman wa mahabbatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam kita, sebagai nabi kita, dengan adab yang baik lahir maupun batin. Tentunya kualitas bacaan sholat seseorang
Ini juga ditentukan kualitas hati seorang yang membaca sholawat, baik dalam artian ikhlasnya, baik dalam artian niatnya sekedar ibadah atau diniati mahabbah kepada Rasulullah SAW, syauk dan mahabbah, rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah SAW. Maka kualitas amalan sholawat ini akan berbeda-beda satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi jiwa dan hati serta keikhlasan daripada orang yang membaca sholat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah anak-anakku, setelah kita dikenalkan, maka berkenal kita pada Allah. Yang semula kalau kita sholat Allahu Akbar, hati kita akan bangga dan merasa telah melakukan sholat. Lebih daripada itu, kita merasa orang yang ahli ibadah, ahli qiyamul lail. Sebagaimana tadi saya sambil dengar, siapa kamu? Saya orang yang ahli qiyamul lail. Tadi dijawab, aku tidak tanya itu tadi. Semua akan memamerkan dengan apa yang lakukan. Ahli ibadah, ahli riyadhah, ahli qiyamul lail, ahli puasa, semua akan pamer. Dan semua itu tidak ada artinya, tidak ada berguna kecuali hati yang bersih. Al-yama la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ada satu hari, satu saat, semuanya tidak ada artinya. Dirinya, hartanya, anak-anak keturunannya, pangkatnya, ilmunya, semua tidak ada. Hanya yang bermanfaat, hati yang selamat, artinya dari selamat dari syirik kepada Allah Ta'ala, hati yang mukhlis, bersih dari kotoran nafsu, hingga betul-betul menjadi orang yang ibadah kepada Allah. Para hadirin hadirat, anak-anakku yang berbahagia, kemudian oleh Mbak Yai bukan hanya dikenalkan, tapi dikenalkan pada Al-Ghaus, di mana anak-anakku, bahwa seorang ini mencari guru yang kamil mukamil ini sangat sulit sekali. Sulit, sesulit kita mencari orang Jawa kayu apa itu batu yang mengapung, sesulit mencari telapak kuntul yang terbang, artinya kuntul yang punya telapak, tidak mungkin. Seperti gimbalnya kucing atau macan, sulit mencari guru itu. Maka Mbak Ye mengajak bacaan sholawat. Di samping itu diajak untuk wasilah pada Al-Ghaus, yang tadi disebutkan. Al-Ghaus itu Sultanul Aulia, di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi fil ardi salasu mi'atin, sungguhnya di bumi ini ada 300 walinya Allah SWT. Qalbu ala qalbi Adam, hatinya wali yang 300 seperti hati Nabi Adam. Wa arba'una qalbalahu arba'una walahu ala qalbil Musa. Yang kedua 40 adalah seperti hati Nabi Musa. Dan yang ketiga ada 7 walinya Allah yang hatinya seperti malaikat Jibril. Dan 7 dulu malaikat Jibril, kemudian Musa, kemudian 4 seperti Mikail, dan 1 seperti Israfil. Para ahli hadis menafsirkan 1 ini Al-Ghaus atau Sultan Aulia. Kemudian yang 4 ini yang menafsirkan ya Al-Autad, yang 7 Al-Abdal, dan salah satu Autad ini menjadi Ra'isul Abdal. Dan setelah Autad yang 4 ada 7 Al-Abdal, kemudian 40 Al-Mujaba, selanjutnya An-Nuqaba. Ini hanya pendapat karena hadis tidak merinci nama-nama, hanya menyebutkan jumlah dan kondisi hatinya. Para hadirat yang kami hormati, para wali-walinya Allah inilah apabila mati, yang satu Allah akan mengangkat dari 4, salah satu 4, dan salah satu 4 kalau kosong mengangkat lagi dari 1 yang 7.
dan dari yang 7 itu mati, maka Allah akan mengangkat, diambilkan dari yang 40. Dan jika salah satu 40 itu mati, Allah akan mengangkat, diambilkan dari yang 300. Dan jika salah satu yang 300 mati, Allah akan mengangkat dari orang umum yang